Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal dan pembahasan tentang TWK, yaitu khususnya untuk materi nasionalisme. Nah, ini adalah latihan soal untuk persiapan seleksi CPNS tahun 2021 yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Mei, Juni, atau Juli. Nah, sambil menunggu pendaftaran CPNS, teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan cara banyak latihan soal. Pada video kali ini disponsori oleh Kita Lulus. Nah, Kita Lulus adalah bimbingan belajar online untuk para pejuang PNS dan P3K yang telah meluluskan hampir 80% siswa-siswinya. Sistem belajar Kita Lulus menggunakan gabungan sesi interaktif melalui online Zoom meeting maupun WhatsApp. Jadi, para siswa-siswi dapat bertanya langsung dengan para tentor terkemuka dan yang sudah berpengalaman. Nah, di Kita Lulus tersedia pilihan paket kelas CPNS. Di sini ada 3 paket yang ditawarkan. Yang pertama yaitu ada paket Kita Lulus Pro, yaitu dengan 10 kali sesi belajar, 10 kali pertemuan interaktif online. Yang kedua ada paket Kita Lulus Gold, yaitu dengan 20 kali pertemuan interaktif online dan 20 kali sesi belajar. Yang terakhir yaitu ada paket Kita Lulus Platinum, di mana ada 30 pertemuan interaktif online, 30 kali sesi belajar, materi TIU, TWK, TKP, dan Bahasa Indonesia, ada kuis dan ada tryout-nya. Nah, teman-teman bisa lihat yang ada di layarnya teman-teman, inilah pilihan paket yang disediakan oleh program bimbingan belajar Kita Lulus. Nah, selain itu, bagi teman-teman yang ingin mengikuti seleksi CPNS, ada kabar baik nih. Kita Lulus menyediakan paket belajar CPNS dengan berbagai keuntungan yang akan kalian dapatkan dan juga potongan 50%. Nah, jika kalian menggunakan kode dari aku, yaitu kodenya adalah CIKITA50, CIKITA 50. Nah, teman-teman dengan memasukkan kode ini nanti akan mendapat potongan 50%. Nah, menarik banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri teman-teman di kelas Kita Lulus dengan klik link yang ada di kotak deskripsi ya. Jangan lupa ketik link yang ada di kotak deskripsi. Nah, sebelum kita memulai penyimak latihan soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Nah, video kali ini adalah pembahasan soal-soal TWK mengenai nasionalisme part 3-nya. Untuk part 1 sama part 2-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi juga ya. Oke, soal yang pertama. Sikap yang hadir dari perasaan cinta terhadap tanah air untuk rela berkorban dikenal dengan nama A. Nasionalisme, B. Patriotisme, C. Komunisme, D. Jingoisme, atau E. Liberalisme. Nah, sambil teman-teman latihan, teman-teman bisa pause videonya, teman-teman jawab dulu jawabannya apa, lalu dicocokkan apakah jawaban teman-teman benar atau salah gitu ya. Nah, untuk soal nomor 1, jawaban yang benar adalah yang B, patriotisme. Patriotisme adalah sikap yang timbul dari rasa cinta dan berani terhadap tanah air untuk rela berkorban demi tanah air. Nah, sedangkan untuk nasionalisme itu adalah paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa. Jadi tidak sampai rela berkorban, itu kalau nasionalisme cinta tanah air. Tapi kalau patriotisme rela berkorban untuk membela tanah air gitu ya. Komunisme itu adalah ajaran yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Jadi komunisme ini tidak mengakui adanya hak individu. Semua itu milik negara gitu ya. Dan yang D itu jingoisme. Jingoisme adalah paham yang terlalu mengagung-agungkan kebesaran dan kekuasaan negeri sendiri. Jingoisme itu hampir sama seperti nasionalisme, tapi yang terlalu ekstrim, atau biasanya disebut dengan nasionalisme ekstrim, yang terlalu mengagung-agungkan kekuasaan negeri sendiri. Dan yang terakhir ada liberalisme, yaitu paham yang meyakini bahwa kebebasan politik dan ekonomi merupakan hak milik individu dan ketidakadilan sosial merupakan hal yang wajar terjadi. Ini kebalikannya dengan komunisme. Kalau liberalisme itu benar-benar bebas, semua itu atas hak milik individu gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Nasionalisme yang dinikmati oleh negara atas partisipasi aktif warga negara berdasarkan kebenaran politik dinamakan A. Nasionalisme politis, B. Nasionalisme religius, C. Nasionalisme kewarganegaraan, D. Nasionalisme romantik, atau E. Nasionalisme ketatanegaraan. Jawaban yang benar adalah yang C. Nasionalisme kewarganegaraan. Di mana bentuk nasionalisme?
negara mendapat partisipasi aktif dari warga negara berdasarkan kebenaran politis dinamakan nasionalisme kewarganegaraan. Nah, untuk nasionalisme politis itu adalah politik yang membahas tentang keinginan untuk mempertahankan suatu negara. Nasionalisme religius adalah kekuatan atau kelompok politik yang mengintegrasikan gagasan nasionalisme Indonesia dengan ide-ide religiusitas Islam dan nilai-nilai keagamaan. Sedangkan untuk nasionalisme romantik adalah bentuk nasionalisme di mana negara meraih pengesahan politiknya sebagai sebuah konsekuensi organik dari persatuan orang-orang yang memerintah. Nah, untuk nasionalisme ketatanegaraan itu bukan salah satu bentuk nasionalisme. Nah, teman-teman bisa mempelajari apa saja bentuk-bentuk dari nasionalisme. Kita lanjut soal nomor 3. Berikut ini yang termasuk definisi dari nasionalisme kecuali A. Cinta terhadap tanah air, budaya, dan bahasa secara bersama-sama. Ini benar ya, karena nasionalisme itu cinta tanah air. Yang B. Keinginan kemerdekaan politik dan keselamatan negara sebagai harga diri bangsa. Ini juga benar, termasuk dalam cinta tanah air. Yang C. Sebuah dogma pengajaran terhadap individu untuk hidup demi bangsa dan negara sendiri. Ini juga benar. Yang D. Paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Ini juga benar. Yang E, perubahan sosial masyarakat yang cepat dalam sendi kehidupan berbangsa. Ini kayaknya yang salah ya. Jawaban E itu yang salah karena perubahan sosial masyarakat secara cepat pada sendi kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pengertian dari revolusi masyarakat, bukan nasionalisme. Kita lanjut soal nomor 4. Di bawah ini yang termasuk dalam ciri-ciri dari nasionalisme adalah A. Rela berkorban demi kepentingan bangsa. B. Pantang menyerah. C. Berani dan bertanggung jawab. D. Bangga terhadap bangsa dan tanah air. E. Kebersamaan dalam perbedaan. Jawaban yang benar adalah yang D. Bangga terhadap bangsa dan tanah air. Ciri-ciri nasionalisme adalah bangga terhadap bangsa dan tanah air. Untuk yang option A, B, dan C, rela berkorban, pantang menyerah, berani, dan bertanggung jawab, itu merupakan ciri-ciri dari patriotisme. Kita lanjut soal nomor 5. Paham integralistik sebagai semangat nasionalisme yang mengalir pertama kali dikemukakan oleh A. I.R. Soekarno, B. Mohyamin, C. Mohatta, D. Mohnazir, atau yang E. Supomo. Jawaban yang benar yaitu Supomo pada sidang BPUPKI. Nah, Supomo sebagai aktor dan pahlawan Indonesia dari kaum terpelajar yang mencetuskan pertama kali tentang paham integralistik pada sidang BPUPKI dalam merumuskan tentang bentuk negara kesatuan bukan federal. Kita lanjut soal nomor 6. Kewajiban warga negara dalam mewujudkan cita-cita negara berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 merupakan semangat nasionalisme yang dapat diupayakan melalui A. Kesadaran untuk berorganisasi dalam negara, B. Kesadaran untuk hidup bersama, C. Kesadaran untuk bernegara dan berusaha, D. Kesadaran untuk berbangsa dan bernegara yang tinggi, E. Kesadaran untuk persamaan hak dan kewajiban. Jawaban yang benar yaitu yang Do, kesadaran untuk berbangsa dan bernegara yang tinggi. Nah, kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara Indonesia untuk mengupayakan cita-cita bangsa adalah kesadaran bernegara dan berbangsa yang tinggi. Kita lanjut soal nomor 7. Pengertian bangsa menurut Otto Bauer merupakan sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter berdasarkan A. Persamaan sejarah, B. Persamaan keturunan, C. Persamaan nasib, D. Persamaan tempat tinggal, atau E. Persamaan kesetiakawanan. Jawaban yang benar adalah yang C. Persamaan nasib. Pengertian bangsa berdasarkan pendapat Otto Bauer adalah sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter karena adanya persamaan nasib. Lanjut nomor 8. Perwujudan dari sikap patriotisme di bidang Hankamnas dapat terlihat pada A. Ikut serta dalam memerangi musuh. Ini kayaknya bukan ya teman-teman. Yang B. Memberikan harta benda kepada negara. Ini juga bukan. Yang C. Membantu TNI dalam memberantas kejahatan. Yang D. Berjuang untuk meraih cita-cita bangsa. Atau yang E. Rela berkorban demi mempertahankan keamanan wilayah negara.
Jawaban yang benar adalah yang E, rela berkorban demi mempertahankan keamanan wilayah negara. Sikap patriotisme yang nampak pada bidang Hamkamnas terlihat pada sikap dan perilaku rela berkorban demi mempertahankan keamanan wilayah negara. Hal ini berkaitan dengan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha bela negara sebagai komponen cadangannya. Lanjut soal nomor 9. Berdasarkan Immanuel Kant, tujuan negara adalah A. Menciptakan kekuasaan sebesar-besarnya. B. Menjamin hak dan kemerdekaan warga negara. C. Untuk menyejahterakan rakyat. D. Menjamin perdamaian dunia. Atau yang E. Menciptakan kebebasan rakyat. Jawaban yang benar adalah yang B. Menjamin hak dan kemerdekaan warga negara. Immanuel Kant berpendapat bahwa negara memiliki tujuan untuk menjamin hak dan kemerdekaan warga negara. Kita lanjut soal nomor 10. Upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan 1945 dan nasionalisme di era pembangunan adalah A. Belajar dengan gigih agar mendapat kemampuan yang maksimal. B. Melatih kemampuan untuk menghadapi musuh. C. Menyiapkan rencana dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. D. Menjaga kesehatan tubuh jika dibutuhkan negara setiap saat. Atau yang E. Memiliki tabungan yang banyak agar tidak kekurangan di masa mendatang. Jawaban yang benar adalah yang A. Belajar dengan gigih agar mendapat kemampuan yang maksimal. Semangat juang 1945 dan nasionalisme Indonesia perlu dilestarikan dalam era pembangunan saat ini, terutama dengan cara belajar gigih demi mendapatkan kemampuan maksimal agar berguna bagi nusa dan bangsa. Soal nomor 11. Paham tentang integralistik memiliki karakter menonjol sebagai salah satu bentuk semangat nasionalisme dalam membangun negara karena mengutamakan A. Mengurus kepentingan rakyat semata. B. Mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. C. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. D. Adanya jaminan pemerintahan yang stabil. Atau E. Persatuan antara pemerintahan dan rakyat. Jawaban yang benar yaitu yang E. Persatuan antara pemerintahan dan rakyat. Keutamaan paham integralistik sebagai bentuk dari semangat nasionalisme kebangsaan Indonesia adalah yang pertama, negara merupakan kesatuan yang integral. Yang kedua, semua golongan berhubungan erat satu sama lain. Yang ketiga, keutamaan dalam penghimpunan seluruh bangsa. Nah, itulah tadi keutamaan paham integralistik. Kita lanjut soal nomor 12. Bangsa merupakan keadaan masyarakat yang bertempat tinggal pada daerah sama dan patuh terhadap kekuasaan tertinggi ke dalam dan keluar. Merupakan pengertian bangsa secara A. Sosiologis, B. Politis, C. Antropologis, D. Sistematis, atau E. Etimologis. Jawaban yang benar adalah yang B. Politis. Bangsa merupakan keadaan masyarakat yang berada dalam daerah yang sama dan mereka patuh terhadap kedaulatan serta kekuasaan tertinggi, baik yang ke dalam maupun keluar, merupakan pengertian bangsa secara politis. Nah, pengertian bangsa secara sosiologis ataupun antropologis, yaitu bangsa diartikan sebagai sebuah persekutuan hidup manusia yang berdiri sendiri dan diikat oleh beberapa kesamaan antara lain suku, bahasa, budaya, agama, adat istiadat, dan ras. Nah, secara sistematis, bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Secara etimologis, bangsa adalah sebuah golongan yang mempunyai asal-usul dan sifat khas yang sama. Kita lanjut soal nomor 13. Secara antropologis, bangsa merupakan persekutuan hidup manusia yang memiliki kesamaan dalam bentuk kecuali A. Ras, B. Keyakinan atau agama, C. Kebudayaan, D. Bahasa, atau E. Tujuan. Jawaban yang benar adalah yang E. Tujuan. Pengertian bangsa secara antropologis itu merupakan sekumpulan persekutuan hidup manusia yang didasarkan atas persamaan ras, agama, adat istiadat, dan bahasa.
Lanjut soal nomor 14. Semangat nasionalisme perlu ditanamkan dengan menghargai lambang negara. Secara konstitusional, lambang negara Indonesia adalah A. Sangsaka merah putih, B. Bahasa Indonesia, C. Garuda Pancasila, D. Lagu Indonesia Raya, atau E. Bhinneka Tunggal Ika. Sudah jelas ya teman-teman, ini jawabannya adalah yang C. Garuda Pancasila. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36A, yang dimaksud sebagai lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Soal yang terakhir, nomor 15. Sebuah paham yang mempersatukan beberapa paham agama dikenal dengan sebutan A. Nasionalisme, B. Sinkretisme, C. Chauvinisme, D. Religionisme, atau E. Patriotisme. Jawaban yang benar adalah yang B. Sinkretisme. Sinkretisme merupakan sebuah proses perpaduan dari beberapa paham atau aliran agama atau kepercayaan. Sedangkan nasionalisme adalah sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita. Nah, untuk chauvinisme itu adalah ajaran mengenai cinta tanah air dan bangsa secara berlebihan. Kalau yang religionisme adalah sikap yang menggunakan identitas keagamaannya untuk membangkitkan solidaritas. Sedangkan yang patriotisme adalah sikap cinta tanah air dan rela berkorban untuk mempertahankan negaranya. Nah, demikianlah soal-soal mengenai TWK khususnya untuk nasionalisme part 3-nya. Untuk part 1 dan part 2-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk belajar. Semoga kita semua bisa menjadi ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.